Pernah nggak sih kalian lagi ngobrol atau diskusi tentang sesuatu yang penting, tapi tiba-tiba kalian dibubarkan oleh orang yang nggak dikenal? Nah, baru-baru ini ada kejadian di Kemang tentang diskusi publik yang dibubarkan. Loh, kenapa bisa gitu ya? Halo rekan-rekan, selamat datang di Petunjuk Hukum. Kali ini kita akan bahas tentang kasus pembubaran diskusi di Kemang. Jadi, ini petunjuknya. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang tidak mencerminkan kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi gini, ceritanya ada diskusi yang diadakan sama komunitas diaspora di Kemang. Tajuk acara ini tentang silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional. Awalnya diskusi berjalan dengan lancar, sampai tiba-tiba ada ormas lokal datang dan membubarkan acara ini, yang alasannya macam-macam dan cenderung provokatif. Kebayang gak sih kita lagi diskusi damai, tiba-tiba dibubarkan gitu aja? Sekarang kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, ini memang sering banget nih terjadi di Indonesia. Kebebasan berekspresi masih jadi isu besar. Di negara kita, walaupun sudah dijamin oleh undang-undang, pelaksanaan di lapangan masih sering dihadapkan sama batasan-batasan yang gak jelas. Nah, ormas ini ngerasa diskusi tersebut terlalu provokatif. Tapi beneran provokatif atau emang gak suka dengan topik diskusinya? Menurut kalian gimana? Tapi kalau kita lihat dari sisi hukumnya, emang ada nggak sih sebenarnya aturan mengenai pelarangan kayak gini? Sebenarnya nggak ada. Malah kita dilindungi sama undang-undang. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, itu hak dasar kita yang dijamin sama negara. Buat kalian yang masih bingung soal aturan hukum kebebasan berpendapat di Indonesia, kita dilindungi oleh beberapa regulasi penting. Pertama, ada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang mengatur hak dan tata cara menyampaikan pendapat di depan umum secara damai. Jadi, semua tindakan yang membubarkan diskusi publik secara sepihak jelas melanggar undang-undang ini. Nah, udah jelas kan, kebebasan berekspresi itu dijamin oleh hukum. Cuma prakteknya di lapangan masih ada masalah kayak di kasus Kemang ini. Parahnya, pembubaran ini juga dilakukan menggunakan kekerasan. Membubarkan diskusi secara ugal-ugalan seperti ini aja nggak boleh, malah ditambah menggunakan kekerasan. Harusnya para pelaku pembubaran ini terkena pasal berlapis atas tindakannya, yaitu pengeroyokan, pengerusakan, penganiayaan, dan menghalangi kebebasan berpendapat seseorang. Kalian juga harus tahu nih, Komnas HAM mengecam atas kasus ini. Bahkan, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dahana Putra, juga turut mengecam kasus ini. Dari kasus ini, yang kita bisa pelajari itu begini. Walaupun undang-undang udah jelas, di lapangan masih banyak batasan buat kebebasan berpendapat.
kasus di Kemang ini cuma satu contoh kecil dari masalah yang lebih besar. Nah, menurut kalian gimana? Haruskah diskusi kayak gini itu dibubarin? Atau tetap dilanjutkan demi kebebasan berpendapat? Coba deh komen, kita diskusi bareng. Aku pengen dengar pendapat kalian. Jadi kesimpulannya rekan-rekan, kebebasan berpendapat itu penting banget. Kasus di Kemang ini ngingetin kita semua kalau hak kita bisa aja dilanggar kapan aja. Dan tugas kita untuk tetap kritis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang mau didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!